Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Bayu Pribadi. Saya dari kelas MPS 4D. NIM 160. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pilot. Secara etimologi, kepilotan berasal dari kata pilot, yaitu diambil dari bahasa Belanda, yaitu violet. Istilah violet sendiri berasal dari bahasa Prancis "violet" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Pilot adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur dapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Sedangkan kepilotan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas bagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepilotan. Sementara itu, menurut UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pilot adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum kepilotan. (1132) KUHP Perdata yang disebut dengan prinsip pari passu perte, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan yang sah untuk didahului prinsip periasan kreditorium diatur dalam pasal 1131 KUHP Perdata karena memberikan jaminan kepada semua kreditur. Prinsip ini dalam asas-asas hukum jaminan disebut jaminan umum. Sampai saat ini berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, maka peraturan khusus yang berlaku di Indonesia tentang kepilotan hanyalah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepilotan dan Penundaan Pembayaran Utang. Selain peraturan tersebut, beberapa peraturan berencana dapat depan pengadilan tetap menjadi dasar hukum untuk memeriksa kepilotan, yaitu Reglamen Indonesia. Yang kedua, Reglamen Hukum. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang selanjutnya yaitu asas kepilotan. Saat pelaku bisnis hendak mengalami kepilotan harus mengacu kepada asas-asas kepilotan. Asas-asas dalam kepilotan ini dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Adapun asas-asasnya yaitu yang pertama asas keseimbangan, yang selanjutnya asas kelangsungan usaha, yang selanjutnya yaitu asas keadilan, dan yang terakhir yaitu asas integrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afzal Bayaki, NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam kepilotan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pilot, yaitu satu, kreditur adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dapat ditagih di muka pengadilan. Kedua, debitur adalah pihak yang berhutang karena perjanjian yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan.
Ketiga, kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim. Pengawas sesuai dengan undang-undang. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dalam melaksanakan tugas saat membereskan harta pailit, imbalan jasa yang diterima oleh kurator setelah kepailitan berakhir. Keempat, pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Dan yang terakhir, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak yang dinyatakan pailit sebagai berikut. 1. Setiap individu yang memiliki dan menjalankan perusahaan maupun individu yang tidak memiliki dan tidak menjalankan perusahaan. 2. Bentuk usaha yang berbadan hukum seperti PT, firma, CV, koperasi, dan badan usaha lainnya. 3. Bank. 4. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pengelola dana pensiun, dan badan pengelola jaminan sosial. 5. Bursa efek, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyelesaian sengketa. 6. Seseorang yang meninggal dunia yang harta warisannya tidak cukup digunakan untuk membayar hutangnya. Dan yang terakhir, setiap perusahaan yang memiliki aset dan kekayaan sendiri. Lalu syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan. Bagi perusahaan yang menginginkan dalam mengajukan permohonan pailit harus memiliki persyaratan-persyaratan yang dilengkapi sebelum ke pengadilan. Jika syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka pengadilan berhak menolak atau tidak mengabulkan permohonan tersebut. Adapun syarat-syarat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut. 1. Debitur memiliki minimal 2 kreditur atau lebih. Pasal 21 ayat 1 bahwa debitur memiliki 2 kreditur atau lebih untuk dapat dilakukan pailit. Syarat ini sebagai pelaksana dalam pasal 1132 KUH Perdata. 2. Memiliki utang. Bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pailit harus membuktikan bahwa debitur memiliki utang. Yang terakhir, utang yang dimiliki salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat permohonan pailit sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU bahwa setiap debitur memiliki utang pada kreditur yang telah jatuh tempo dan tidak dapat melunasi utangnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya, tata cara melakukan pailit. Tata cara pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut. 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. Bagi pihak kreditur, debitur, ataupun pihak lain yang ingin mengajukan permohonan pailit, maka permohonan tersebut ditunjukkan kepada ketua pengadilan dengan memenuhi syarat permohonan pailit. Setelah itu, panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan dari pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Kedua, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan. Dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hari setelah permohonan diterima, panitera akan menyampaikan kepada ketua pengadilan. Setelah itu, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah permohonan didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Ketiga, sidang pemeriksaan. Pemeriksaan perkara akan dimulai paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan, namun sebelumnya jurusita pengadilan wajib melakukan para pihak terlebih dahulu, yaitu debitur dan kreditur. 4. Pembuktian. Dalam sidang pemeriksaan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka
permohonan pilot tersebut harus dikabulkan. 5. Putusan pengadilan tidak boleh lebih dari 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, dan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Terakhir, tugas kurator. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurus dan pemberesan atas harta pilot sejak tanggal putusan pilot, meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Justikawati, NIM 173, nomor absen 36, dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dan akibat hukum dalam pilot. Terdapat putusan hukum dapat diajukan dua upaya putusan hakim. Yang pertama, diajukan kepada Mahkamah Agung, dan yang kedua, dilakukan peninjauan kembali. Setelah putusan pilot dijatuhkan, pihak pilot tersebut kehilangan wewenangnya untuk mengelola keuangan. Namun, menurut peraturan perundang-undangan, kewenangan yang hilang hanya yang berkaitan dengan harta pilot. Kewenangan atas harta pilot nantinya beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Kemudian harta pilot tersebut boleh dijual, kemudian dibagikan kepada kreditur. Bab yang selanjutnya yaitu pilot dalam hukum Islam disebut dengan taflis atau iflas. Pilot atau biasa disebut taflis berarti tidak memiliki harta, dan muflis yaitu orang yang dinyatakan pilot oleh hukum. Bab yang selanjutnya yaitu dasar hukum taflis. Landasan hukum yang mengatur tentang kepailitan atau taflis di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, taflis diriwayatkan pada hadis riwayat Darokhutni dan Al-Hakim yang berbunyi, tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajidah Hafizah Basuki, NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penetapan seorang jatuh pilot, lalu pengurusan harta pilot konvensional dan syariah, selanjutnya perlunya pengadilan niaga syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penetapan seorang jatuh pilot. Penetapan seorang atas jatuhnya pilot melalui hakim terdapat pandangan ulama fikih. Adapun pandangan menurut ulama Maliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum seorang dinyatakan jatuh taflis atau pilot, para kreditur berhak melarang seseorang yang pilot itu bertindak hukum untuk sisa hartanya dan membatalkan semua tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-haknya. Yang kedua adalah permasalahan utang piutang tidak diajukan kepada hakim dan antara orang yang berutang dengan orang yang memberi hutang atau kreditur dapat melakukan perdamaian. Yang ketiga, pihak yang memberi utang mengajukan gugatan hakim agar orang yang berutang dinyatakan jatuh pilot, serta mengambil sisa-sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Yang terakhir yaitu adapun pendapat para ulama menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan jatuh pilot atau taflis hanya berdasarkan keputusan hakim. Jika belum ada keputusan dari hakim tentang status sebagai orang yang pilot, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Adapun bila yang berutang telah dijatuhkan melalui keputusan hakim atas pilot, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya. Selanjutnya yaitu pengurusan harta pilot konvensional dan syariah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 sudah menguraikan beberapa hak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit, yaitu yang pertama hakim pengawas. Tugasnya adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang kedua adalah kurator. Yang menjadi kurator adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta yang pailit. Selanjutnya yaitu panitia kreditur, rapat kreditur, dan hakim. Bab materi selanjutnya adalah perlunya pengadilan niaga syariah. Pemailitan dan pengurusan terhadap harta yang pailit di dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum mempunyai titik terang terhadap sengketa mengenai kepailitan. Bagi lembaga keuangan syariah, dalam persoalan pailit masih mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang piutang, baik itu dengan tata cara pemailitan, pengurusan harta maupun yang lain. Sehingga hal ini masih bertentangan terhadap undang-undang yang berlaku, karena ekonomi syariah di dalam penyelesaian sebuah sengketa harus ada pengadilan agama, bukan berada pada pengadilan negeri lagi. Pengadilan agama yang ada di Indonesia sudah seharusnya memiliki pengadilan khusus lainnya, yaitu pengadilan niaga syariah. Mengadili perkara seperti yang ada pada bidang kepailitan pada perusahaan keuangan syariah, karena ekonomi syariah saat ini adalah kompetensi absolut pengadilan agama dalam upayanya menyelesaikan berbagai sudut pandang mengenai kewenangan kepailitan lembaga keuangan ekonomi syariah. Perlu diupayakannya menyusun rancangan undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lembaga keuangan ekonomi syariah, ataupun melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang perlu dilakukan dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang kedua, yang dimaksud dengan pengadilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yaitu pengadilan agama atau mahkamah syariah. Setelah perma khusus tentang pedoman pemailitan bank syariah dan unit usaha syariah. Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia mempunyai pengadilan niaga syariah agar lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia jelas dengan tata cara dalam melakukan pailit di dalam bidang ekonomi syariah. Berikut itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya yang didapat dari materi 9 tentang kepailitan ini adalah kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas bagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Memiliki asas-asas yaitu asas keseimbangan, asas keberlangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Terus selanjutnya pihak yang terkait dalam kepailitan adalah kreditur, debitur, kurator, pengadilan, dan hakim pengawas. Kepailitan dalam syariah disebut sebagai taflis, yaitu tidak memiliki harta, dan muflis adalah orang yang dinyatakan jatuh pailit oleh hakim dan hakim mencegah orang muflis atau debitur untuk mentasyarufkan hartanya agar para kreditur tidak mengalami kerugian. Dasar hukumnya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah dengan Al-Quran dan Hadis. Berikut itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.